Ya, what's up guys, Diki di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah prosesor baru yang datang dari Qualcomm Snapdragon yang 3 hari lalu prosesor itu baru rilis. Yes, bener banget, Snapdragon 690 5G. Dan yang kita tahu seri 6 merupakan seri prosesor mid-range di mana prosesor seri 6 yang memiliki spek paling tinggi yaitu Snapdragon 675. Jadi apa sih perbedaannya antara Snapdragon 690 yang baru dirilis dan Snapdragon 675? Cekidot, kita bahas lebih lanjut semuanya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu Snapdragon 690 5G. Kira-kira apa aja sih fiturnya? Oke, yang pertama adalah 5G, Unlocking 5G to Everyone. Yang kedua adalah Remarkable On-Device AI. Yang ketiga adalah Professional Quality Videos. Yang keempat adalah Palm Up Performance, dan yang kelima adalah Smooth Graphic and Imaginary. Kita bahas yang pertama, yaitu Unlocking 5G to Everyone. Yes, bener banget. Buat HP-HP nanti yang menggunakan Snapdragon 690 di kelas mid-range, itu sudah menggunakan 5G nantinya. Nah, di sini menggunakan modem RF Qualcomm Snapdragon X51 5G. Yang menggabungkan kecepatan dan kekuatan dengan efisiensi daya untuk konektivitas. Yang kedua adalah Remarkable On-Device AI. Yes, bener banget. Di prosesor ini nantinya akan menggunakan AI generasi kelima. Dan itu merupakan AI pertama yang digunakan di seri 6 ini, atau 690. Karena sebelumnya, AI yang digunakan adalah berbeda. Dan Qualcomm juga mengklaim bahwa AI generasi ini akan lebih cepat untuk membantu proses kinerja yang ada di HP kalian. Oke, yang ketiga ada Professional Quality Video. Yes, Snapdragon 690 5G ini akan menggunakan ISP Qualcomm Spectra 355L yang mendukung untuk penangkapan pixel tinggi atau megapiksel tinggi, autofocus yang cepat, dan pengurangan noise untuk video HDR 4K. Jadi hasilnya bisa lebih tajam, lebih cerah, dan memiliki warna yang saturated lebih banyak. Dan untuk yang keempat, Pump It Up Performance yang pastinya, karena prosesor baru, pastinya memiliki CPU Kryo 560, karena merupakan prosesor terbaru dengan proses 8 nanometer, yang memungkinkan kinerja yang intens dan efisiensi daya yang tinggi. Jadi pastinya konsumsi daya bakal lebih rendah dibandingkan yang terdahulunya ya. Untuk yang terakhir yaitu Smooth Graphic and Imaginary, yaitu didukung GPU terbaru yaitu GPU Adreno 619L dengan peningkatan hingga 60% dari pendahulunya. Menarik. Yang memungkinkan render grafis yang mulus dan dengan tampilan maksimal yaitu di Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Wow, itu bakal smooth banget. Pasti keren banget ini 690 5G. Oke, jika itu Snapdragon 690 5G yang baru, kita juga pengen tahu dong, fitur-fitur yang lama atau Snapdragon 675 itu kayak apa sih? Yes, kita akan bahas ada 4 fitur di Snapdragon 675, yaitu Peak Performance, Universal Connection, Create Vivid Memories, dan Intelligent at the Core. Yes, kita akan bahas dari Peak Performance menggunakan CPU Kryo 460 yang ditingkatkan dengan teknologi ARM Cortex dan peningkatan sebelumnya yaitu 665 ya, sekitar 20% dari generasi sebelumnya. Dan yang kedua adalah Universal Connection. Yes, menggunakan Snapdragon X12 LTE yang mendukung fitur-fitur terkini dan konektivitas luar biasa dengan maksimal kecepatan 600 Mbps per second dan uploadnya itu sekitar 150 Mbps, yang membuat pengguna prosesor ini akan mempunyai kecepatan yang cepat walaupun di Indonesia pun belum sampai 600 Mbps. Gila. Jadi kelihatan ya kalau yang tadi 690 menggunakan 5G dan 675 ini masih LTE atau 4G di kecepatan maksimal 600 Mbps. Yang ketiga yaitu Created Vivid Memories dengan modul kamera ISP Qualcomm Spectra 250L
yang dirancang untuk menangkap detail yang luar biasa dengan warna yang hidup dan nyata, yang kameranya ini bisa mengambil super wide dan 5 kali optical zoom, mode portrait, dan perekaman HD slow motion hingga 480 fps. Oke, lanjut yang keempat, yaitu intelligent at the core. Yes, ini adalah mesin AI-nya Qualcomm di Snapdragon 675 yang pastinya lebih rendah dibandingkan yang 690 tadi ya. Oke, jadi itu untuk keempat fiturnya yang ada di Snapdragon 675. Buat kalian yang udah punya HP atau smartphone yang menggunakan Snapdragon 675, komen di bawah. Bandingkan sama 690 ya, oke? Oke, mungkin kita akan lanjut ke spesifikasi yang lebih detail tentang Snapdragon 690 5G dan Snapdragon 675 5G. Kita bandingkan mana yang lebih keren, oke? Lanjut. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya dari sisi CPU dulu. Di Snapdragon 690 5G, clock speednya itu up to 2 GHz, sedangkan 675 clock speednya up to 2 GHz. Masih sama ya, 2 GHz. Untuk CPU core-nya sendiri, 690 menggunakan Kryo 560 CPU, sedangkan di 675 menggunakan Qualcomm Kryo 460 octa-core. Sama-sama octa-core ya, dengan arsitektur sama-sama 64 bit. Jadi, pemenangnya adalah di 690 5G karena memiliki teknologi baru yaitu core-nya Kryo 560. Untuk proses fabrikasinya, Snapdragon 690 menggunakan proses teknologi 8 nanometer, sedangkan Snapdragon 675 menggunakan proses teknologi 11 nanometer. Jadi kelihatan ya mana yang lebih kecil, dan yang pastinya makin kecil efisiensi dayanya makin baik. Dan lanjut ke seluler teknologi. Nah ini dia, sinyal tadi. Sudah mendukung 5G untuk di 690, sedangkan 675 sudah masih menggunakan LTE, jadi masih di 5G ya. Jadi mana yang lebih keren? Jelas yang 5G. Untuk koneksi Bluetooth, di 690 5G setelah mendukung aptX, Adaptive Audio, dan Qualcomm True Wireless Stereo, serta Bluetooth version terbaru yaitu Bluetooth 5.1. Sedangkan di Snapdragon 675 versionnya masih Bluetooth 5.0 dan kecepatan Bluetooth-nya hanya 2 Mbps. Jadi jelas menang yang mana? Yaitu Snapdragon 690, jelas. Untuk NFC sendiri keduanya setelah disupport menggunakan NFC. Lanjut ke sesi display. Untuk Snapdragon 690 5G, maksimal device on display-nya itu Full HD Plus untuk 120 Hz. Keren banget. Mid-range sudah dapat 120 Hz maksimal. Untuk kita colok HDMI ke TV gitu, misalnya external display, itu hanya di resolusi QHD 60 Hz. Untuk fitur-fiturnya yang ada di dalam display sudah support HDR10 Plus dan HDR10. Untuk color dimnya sampai 10 bit dan color gamutnya Rec 2020. Untuk Snapdragon 675, displaynya itu maksimal di Full HD Plus yang masih 60 Hz. Untuk maksimal external displaynya itu sampai 4K, dan untuk color dimnya itu up to 10 bit, sama ya. Jadi mana yang menang? Jelas 690 karena sudah didukung sampai 120 Hz dan mendukung HDR10 Plus dan HDR10. Jelas. Oke, kita lanjut ke dari sisi GPU. Buat kalian yang sering main game, perlu ini. Untuk Snapdragon 690 menggunakan Qualcomm Adreno 619L GPU. Dan API supportnya menggunakan OpenCL 2.0, FP, OpenGL-nya IS 3.2, dan Vulkan 1.1, serta DirectX 12. Dan untuk Snapdragon 675, GPU-nya menggunakan Qualcomm Adreno 612. Jelas, 612 dan 619L. Mana yang lebih kencang? 619L, milik Snapdragon 690. Jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi kamera. Untuk Snapdragon 690 5G menggunakan ISP Qualcomm Spectra 355L.
Sedangkan Snapdragon 675 menggunakan Qualcomm Spectra 250L. Jadi kelihatan yang mana yang lebih baru, karena di 690 itu menggunakan 355L. Dan fitur-fiturnya itu, jika dual kamera, itu sampai 30 fps di up to 16 megapiksel. Untuk single kamera itu 30 fps sampai 32 megapiksel. Untuk single kamera itu sampai 192 megapiksel. Untuk slow motion videonya, fiturnya ada di 720p sampai maksimal di 240 fps. Untuk video capture formatnya itu HDR10, HGL, dan HEVC. Untuk codec supportnya itu H265, H264, AVC, VP8, dan VP9. Itu untuk Snapdragon 690 5G. Bagaimana dengan Snapdragon 675? Yaitu dual kamera 30 fps up to 16 megapiksel, single kamera 30 fps up to 25 megapiksel, dan single kamera up to 48 megapiksel, serta single kamera up to 192 megapiksel. Untuk kamera fiturnya yaitu sama ya, semuanya menggunakan Accelerate Electronic Image Stabilization. Untuk video capture-nya cuma di 30 fps 4K Ultra HD. Dan slow motion videonya itu ada di 1080 120 fps atau di 720 di 240 fps. Sama ya. Dan untuk video capture-nya itu hanya di HEVC. Jadi untuk formatnya masih banyakkan di Snapdragon 690. Dan USB versionnya sama, keduanya menggunakan USB 3.1 dengan tipe Type-C. Mungkin itu pembahasan antara atau duel dari Snapdragon 690 5G yang baru rilis 3 hari yang lalu dengan Snapdragon 675 yang sebelumnya jadi primadona di kelas mid-range. Jadi menurut kalian bagaimana? Semoga di Snapdragon 690 5G ini cepat segera keluar buat kalian yang gak sabar. Jadi gimana kalau harganya selisih 1 juta atau 500 ribu? Mending milih Snapdragon 690 5G atau di Snapdragon 675. Dan yang perlu kita catat adalah nantinya di kelas mid-range itu prosesornya sudah menggunakan 5G. Yang artinya prosesor 5G itu bukan hanya di kelas flagship aja, kelas menengah juga bakal dapat. Dan nantinya bakal seluruh negara bakal menggunakan 5G. Kita tunggu dan doakan semoga Indonesia cepat punya konektivitas 5G ya, agar kalau kita streaming, main game itu nggak akan nge-lag, lebih cepat, dan gaming cloud nanti mungkin bisa akan berjalan. Kita tunggu aja. Oke, mungkin segitu aja dari pembahasan dari gua di Snapdragon 690 5G versus Snapdragon 675. Buat kalian yang punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, bagikan ke teman-teman kalian agar informasi ini dapat menyebar secara rata. Jadi, tunggu apa lagi? Subscribe ya. Mungkin itu aja dari gue Diki, pamit.